Berani masuk zona perang, ribuan tentara Israel tewas digempur habis-habisan oleh militer Iran. Taktik Israel kali ini diketahui oleh pihak kami. Mereka mengantarkan nyawa mereka sendiri kepada kami. Pengintaian ini sudah terbongkar saat mereka mengerahkan beberapa pasukan ke wilayah kami. Secepat kilat pasukan Iran sudah menantikan kemunculan pasukan Israel di wilayah itu. Tidak disangka seluruh pasukan yang diluncurkan Israel untuk mengintai pihak Iran tewas dalam kepungan artileri. Setelah berhasil direbut militer Iran, perbatasan milik Israel yang berdekatan dengan Palestina yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir itu jadi sasaran gempuran pasukan Israel. Anak buah Jenderal IDF Israel berupaya keras setiap harinya untuk menduduki kembali wilayah yang diambil alih oleh Iran dengan berbagai cara. Pergerakan maju pasukan Israel di perbatasan dilaporkan oleh anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah Haifa. Seseorang yang pro-Iran menyebut jika apa yang dilakukan oleh tentara Israel tidak masuk akal, sebab menurutnya para prajurit Israel dipaksa mengintai posisi garis depan pertahanan pasukan Iran dan sekutunya Palestina. Tak berhenti sampai di situ, aksi militer Israel kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata komandan pro-Iran. Ketua gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anafasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti. Semua upaya pengintaian secara paksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga meminta ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut coba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk membantai pasukan Iran. Hingga saat ini, komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Lebih dari 40 militan dan tampaknya setidaknya 8 peralatan dihancurkan, ujarnya dalam wawancara dengan stasiun radio utama di Palestina. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata Israel meletus di perbatasan Palestina. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah, prajurit angkatan bersenjata Israel tewas dalam pertempuran. Tak hanya itu, setengah lusin peralatan pasukan PM Benjamin Netanyahu yang juga hancur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengungkap data kerugian yang dialami unit militer Israel di wilayah Tel Aviv dan Haifa. Pasukan elit Iran yang berasal dari batalion utama menghabisi nyawa 75 tentara Israel yang menghancurkan 8 unit peralatan militer. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan rudal Iran pada Senin dini hari. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara Israel tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mer News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel. Ia menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan rudal Iran. Semua baik-baik saja. Kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik. Kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia sejauh ini. Saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Sekitar 20 detik di Tel Aviv dilaporkan terkena serangan 15 rudal Iran, sementara sejumlah pesawat nirawak dan helikopter dilaporkan hancur. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel telah siaga, namun pertahanan udara mereka tidak mampu merespon serangan udara, kata dia. Sumber yang sama juga menyebutkan sekitar 104 titik penting di basis militer Amerika Serikat telah berhasil diidentifikasi.
Sebanyak 104 titik penting di markas militer Israel di kawasan berhasil diidentifikasi yang bisa saja hancur akibat sikap Israel, ujarnya. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk Angkatan Darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar dua markas milik Israel di Tel Aviv untuk membalas serangan yang diperintahkan Israel tersebut sehingga menewaskan Majen Qasem Soleimani. Setidaknya 9 roket yang menghantam dua basis militer pasukan Israel di kota Tel Aviv. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah fraksi pro-Teheran berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Israel. Berbicara di stasiun televisi pada hari Jumat, juru bicara Angkatan Udara Israel mengatakan pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah pendudukan di Israel Selatan. Dan 6 pesawat tak berawak lainnya telah ditembak jatuh sebelum mencapai target mereka. Ini adalah ancaman baru bagi semua pasukan pertahanan Israel dan kami perlu menggunakan semua cara yang tersedia untuk mencoba melawannya, katanya. Serangan drone itu membuat penduduk setempat di Tel Aviv terkejut dan mencari perlindungan ketika sirine serangan udara berikutnya berbunyi. Setelah berhasil direbut militer Iran, perbatasan milik Israel yang berdekatan dengan Palestina yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir itu jadi sasaran gempuran pasukan Israel. Anak buah Jenderal IDF Israel berupaya keras setiap harinya untuk menduduki kembali wilayah yang diambil alih oleh Iran dengan berbagai cara. Pergerakan maju pasukan Israel di perbatasan dilaporkan oleh anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah Haifa. Seseorang yang pro-Iran menyebut jika apa yang dilakukan oleh tentara Israel tidak masuk akal, sebab menurutnya para prajurit Israel dipaksa mengintai posisi garis depan pertahanan pasukan Iran dan sekutunya Palestina. Tak berhenti sampai di situ, aksi militer Israel kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata komandan pro-Iran Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RI Anafasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RI Anafasti. Semua upaya pengintaian secara paksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Komandan garis depan Iran juga meminta ambisi PM Benjamin Netanyahu merebut kembali wilayah tersebut coba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk membantai pasukan Iran. Hingga saat ini, komandan Iran itu mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Israel tewas dalam aksi pertama yang digelar. Tak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Lebih dari 40 militan dan tampaknya setidaknya 8 peralatan dihancurkan, ujarnya dalam wawancara dengan stasiun radio utama di Palestina. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata